Oke, video kali ini saya akan menyampaikan sesuatu buat orang yang mengatakan ibadah harus pakai ini dan itu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa ibadah harus kayak gini, bahwa ibadah harus kayak gitu, biar sah, biar diterima. Yang kayak gini nggak usah ibadah, yang pakai kayak gini nggak usah ibadah, yang lakukan kayak gini nggak usah ibadah. Ya, banyak sih yang kayak gitu. Nah, apa maksud saya sebenarnya? Maksud saya adalah itu saya mau mengatakan kepada orang-orang yang menyampaikan hal itu. Contohnya Islam itu kalau nggak salah sholat. Nah, ini saya mau menyampaikan kepada orang-orang yang kayak gitu. Misalnya sholat harus pakai peci, sholat harus pakai sarung, sholat harus pakai baju koko. Saya katakan itu nggak perlu. Sholat itu nggak perlu namanya pakai peci, namanya pakai sarung, namanya pakai koko. Itu bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban. Kalau Anda misalnya nggak pakai sarung, ya pakai celana panjang, ya tetap sah. Itu bukan suatu kewajiban. Itu hanya sebagai alat bantu. Contohnya gini, kenapa saya mengatakan alat bantu? Contohnya tasbih. Tasbih itu bukan suatu kewajiban. Kalau Anda zikir nggak pakai tasbih, ya udah nggak apa-apa. Itu bukan suatu kewajiban, itu suatu alat bantu. Alat bantu untuk ibadah. Zikir misalnya kan itu pakai tasbih. Tasbih itu untuk memperdagkan menjikir gitu ya. Itu Anda boleh pakai atau enggak gitu. Boleh pakai atau enggak silakan, karena itu bukan kewajiban. Atau intinya kayak peci misalnya, peci itu untuk orang yang pakai lagi, maksudnya orang yang punya rambut panjang. Jika ada orang yang rambutnya panjang, itu wajib pakai peci. Kenapa wajib pakai peci? Ya karena kan dahinya ketutupan sama rambut. Kalau dahinya ketutupan sama rambut, itu sholatnya akan enggak sah. Karena kewajiban sholat ya, itu dahi itu harus nempel ke tempat sujud. Tidak ada namanya rambut yang nutupin dahi itu untuk ke sujud itu. Itu cuma mempermudahkan saja gitu. Untuk peci itu buat orang-orang yang rambutnya panjang. Jika ada orang yang rambutnya panjang harus pakai peci, tapi sebenarnya bukan kewajiban juga pakai peci. Kalau Anda itu misalnya rambut panjang, kalau rambut panjang itu bisa namanya kebelakangin ya, dikebelakangin atau dikuncir intinya, itu nggak usah pakai peci nggak apa-apa. Itu hanya untuk orang yang untuk membantu biar dahinya itu ke tempat sujud. Itu gunanya peci. Dan juga ada gunanya juga yang lainnya. Jadi sebagai alat bantu. Jadi sarung, mau itu baju koko dan juga lainnya, itu cuman alat bantu doang, bukan suatu kewajiban. Kalau Anda nggak pakai ketiga-tiga itu, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Itu bukan suatu kewajiban. Itu cuma alat bantu untuk ibadah. Atau misalnya baju koko dah. Saya akan kasih contoh lagi baju koko. Baju koko itu bukan suatu kewajiban, sebagai alat bantu. Contohnya seperti ini. Anda misalnya bajunya kotor, semuanya kotor. Nah, Anda nggak punya baju nih, ya Anda pakai baju koko. Simple ya. Dan juga ada contoh lainnya banyak sekali. Itu sebagai alat bantu, bukan suatu kewajiban. Jadi ya jangan samakan suatu yang alat bantu, suatu yang kewajiban, suatu yang sunnah, itu jangan disamakan. Contohnya kunut lah, doa kunut. Doa kunut itu suatu sunnah ya, saya katakan sunnah, bukan suatu kewajiban atau suatu yang wajib kita lakukan dalam sholat. Itu sunnah. Silakan, kalau Anda itu nggak pakai kunut ya silakan aja. Tapi lebih baik kalau Anda pilih mazhab Imam Syafi'i, itu pakai bacaan kunut. Tapi kalau Anda misalnya itu ada sewaktu-waktu terburu-buru ya, di waktu subuh itu Anda harus buru-buru dan harus cepat juga sholat ya, karena ada hal yang penting.
atau intinya ya itulah hal yang penting. Ya Anda kalau mengikuti Imam Syafi'i tapi nggak make baca kunut ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu hal yang sunnah. Anda nggak make silakan aja. Jadi ya harus membedakan yang wajib, yang sunnah maupun yang alat bantu, dan juga lainnya harus membedakan. Mana yang kayak gini, mana yang kayak gitu. Jangan disamakan. Jadi Anda mulai paham lah apa yang saya katakan. Ini buat orang-orang yang mengatakan sholat itu harus namanya pakai peci, harus pakai koko, harus pakai sarung. Itu bukan suatu kewajiban. Dalam sholat nih, suatu yang bikin sah itu salah satunya itu terhindar dari namanya najis dan hadas. Terusnya yang diikuti dengan yang paling sering adalah menutupi aurat. Aurat laki-laki itu dari perut sampai lutut kaki. Kalau Anda itu pakai celananya harus panjang ya. Celananya harus panjang. Walaupun pendek nih, celananya walaupun pendek itu harus nutupin namanya siku ini atau lutut kaki ini. Dan juga untuk aurat cewek ya, itu aurat cewek itu semua tubuh, hampir semua tubuh kecuali muka, tangan, dan juga kaki kalau perlu ya. Sebenarnya kaki juga sebenarnya aurat juga sebenarnya, tapi kalau ditutupin itu bukan aurat sih. Dan juga ya, saya juga mau mengatakan kepada orang yang ngomong kayak gitu ya, jangan samakan gitu, jangan disamakan. Kalau ada orang yang nggak pakai sarung ya silakan aja. Ada orang yang nggak pakai peci silakan aja, jangan protes. Kamu nih harus pakai peci biar sholatnya sah. Itu bukan itu apa namanya, kalau dia nggak pakai peci juga dia tetap sah. Kalau kewajiban sholatnya, maksudnya syarat-syarat sholat itu udah dipenuhi ya sah udah. Seperti contohnya tadi ya, yang saya lupa lanjutin itu, pertama terhindar dari hadas, najis, terusnya nutupin aurat, terusnya niat ya, niat yang bener, niat yang sangat ikhlas. Intinya kayak niatnya itu harus bener-bener dari hati, niat karena Allah, itu sah ya, sah. Terusnya wudunya itu yang bener ya, gerakannya, terusnya waktu sholatnya itu harus gak mikir kemana-mana ya tetap sah. Kalau untuk keterima ya itu urusan Tuhan ya, bukan urusan Anda. Anda tinggal sholat aja, mau terima atau enggaknya itu gak ada masalah gitu ya, gak ada masalah, karena itu urusan Tuhan. Untuk hal yang sholat ya, misalnya Anda sholat Anda itu sah ya, kalau untuk keterima itu belum tentu. Ada orang yang mungkin sholatnya itu intinya kayak sholatnya itu kayak belum sah-sah amat, tapi ada yang keterima gitu. Dikarenakan apa? Karena hal tertentu. Misalnya niatnya itu karena Allah, karena dia itu baru sholat ya, pastinya diterima. Ataupun lainnya. Dan satu lagi saya akan mengatakan kepada orang yang bilang kayak gini, bahwa kalau pakai baju koko itu harus itunya tuh pendek ya, pendek, jangan panjang gitu, pendek intinya mah, biar intinya tuh sah sholatnya. Yang kayak gitu itu cuman wudhu sebenarnya, karena dalam wudhu saat kita nih atau Anda membasuh kedua tangan itu harus dari telapak tangan ke siku. Nah, kenapa ada orang yang ngomong kayak gitu, harus makanya baju koko ataupun baju yang pendek lengannya? Dikarenakan takutnya ketutupan sikunya, jadinya nggak sah. Sebenarnya bisa-bisa aja tuh. Ada yang orang yang pakai baju koko lengannya panjang tapi sah, dikarenakan dia itu udah terkena. Karena saat dia melipat lengannya itu, dia itu kesiniin ke
ke ototnya gitu. Jadi nggak ke sikunya tapi ke ototnya. Dan jadinya kena sikunya ya nggak ada masalah gitu. Ini karena ini buat orang yang mengatakan kayak gitu itu cuman wudhu sebenarnya. Wudhu biar wudhunya sah. Kalau sebenarnya mau lengan panjang atau pendek itu gak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah itu wanita ya. Kalau wanita pakai celana lagi, baju pendek ya, baju pendek lengannya itu jadi masalah itu yang nggak boleh. Tapi buat laki-laki saat sholat itu mau make lengannya panjang atau pendek itu gak ada masalah. Kenapa ada orang yang mengatakan harus pendek? Dikarenakan takutnya sikunya nggak kena gitu. Jadi air dari telapak tangan ke sikunya, jadi sikunya nggak kena. Yang kena itu telapak tangan sama tangannya. Jadi sikunya tuh nggak kena. Jadi ya kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Karena saya tuh nggak mau panjang-panjang ngomong kayak gini ya. Itu karena belum tentu juga Anda itu dengerin gitu ya. Dan juga terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan juga jika Anda punya pendapat tentang mengenai hal ini, silakan aja komen di bawah. Jika ada pemikiran tentang hal ini, silakan aja komen di bawah. Dan jika ada yang menentang pendapat saya, silakan aja komen di bawah. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan aja komen di bawah. Oke, itu aja dari saya karena saya tuh mau buru-buru ya. Saya juga banyak urusan ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Semoga video ini bermanfaat bagi sebagian orang. Oke, terima kasih. Dadah. Tell me like a Hellcat.